sedih teh anjing. Banyak kepotong-potong nih. Sedih teh anjing. Jadi pokoknya ngomong naon. Ekonomi dan PPKM apakah berpengaruh terhadap kehidupan Anda? Enggak sih, enggak terlalu berpengaruh ya. Oh, Cuman kalau di dia mah subuh. kalau kita keluar emang mau nggak mau ikut aturan dunia gitu, ikut aturan luar lah, kemana-mana harus pakai masker kan. Saya juga masih kalau jarang keluar rumah gitu, tapi belanja mau sok itu merenangin berapa aing udah di mana gitu kan istilahnya dahar mau didoaan juk-juk aya gitu ya, gitu sih ribetna cuman lamun keluar gua Boleh keluar tapi di dalam. Iya. Makan, maksudnya makan. Ya makan kan sekarang di durasi 20 menit. Jadi itu kan pengaruh ke orang mah nggak terlalu pengaruh gitu di masalah ekonomi mah. Jadi yang paling relevan dengan aturan pemerintah sebenarnya kalau bilang disuruh WFH gitu, work from home gitu ya bisa dilakukan emang dari dulu juga WFH gitu kan ya. Jadi kalau misalkan disuruh WFH juga nggak banyak ngaruh gitu. Tapi ya mulai aya kesulitan. Tapi ya aturan mah emang pada dasarnya mah kan banyak konspirasi ya tentang COVID itu. Pada akhirnya mah gitu kita harus saling menghargai aja. Ya. Harus saling menghargai gitu. Sekarang kan eranya udah new normal, ini normal yang baru gitu. Mau ngapain lagi? Yang penting gak ribet ya. Yang penting gak bikin ribet. Tapi tidak semua orang itu usahanya Seperti Anda bisa online men. Ya Misalkan orang derita Anda bangsa. Nah jadi masalah aing goblok. Oke. Jadi emang benar terpengaruh ya. Ya bagi Anda. Jadi sebenarnya dari awal segitu banyak apa yang dibicarakan keresahan bertumpuk pada diri saya sebenarnya. Pasti. Cuman saya cari teman dulu, cari pembelaan gitu kan, cari pembenaran. Ternyata tidak ada yang mendukung. Oke. Yang menurut saya pribadi PPKM dimulai dari PSBB PPKM itu ya drastis sih. Kayak yang kerjanya berusaha kayak saya berusaha yang langsung di lapangan bertemu sama pelanggan. Misalkan gini, kayak sekolah diliburkan, kebanyakan kan pelanggan saya itu yang kayak orang sibuk lah gitu kayak di sekolahan kayak gitu, atau kayak misalkan harus jam 8 tutup, toko tutup jam 8. Saya biasanya buka sampai malam, emang sih nggak banyak ngaruh gitu, tapi jadinya emang sepi kan. Kayak misalkan gini, mode minimarket lah ya, nyebut ke Arab kayak pokoknya minimarket kan jam 8 selama PPKM tutup ya, jam 8 malam. Sedangkan tapi karena pemerintah melakukan PPKM dikasih ketentuan jam 8 tutup. Nah, sebelum jam 8 mana yang rame? Bisa ya karena di Indonesia banyak yang bekerja itu di luar jam itu, jam 6 misalkan ke malam. Saya jam 8 kurang efektif. Waktu di dunia yang ngaruh banget. Misalkan gini, saya ada satu administrasi. Gampang gini lah, punya utang kirim online. Kalau lewat anjir lah banyak dia goblok nggak ganggu. Kalau misalkan lewat rekening kan ribet. Sekarang paling gampang lewat minimarket gitu kan ya, kita tinggal kasih duitnya kelar. Ini enggak, saya datang jam 8 kurang itu minimarket udah tutup setengah, tinggal bukan setengah lagi, mau disisain satu pintu doang. Langsung saya parkirin motor situ kan, bilang ini mau store tunai gitu di Indonesia enggak, banyak komputer udah dimatiin gitu kan. Tapi entah nggak tahu katanya dia ya ntar saya coba nyalain lagi gitu katanya. Ya punya masih bisa. Jadi ya segitu banyak yang ngaruh lah. Pertama mulai dari pemasukan saya dari segi penjualan nurun, terus kayak misalkan saya butuh administrasi kayak itu segala macam, malam-malam nggak bisa gitu kan. Ya pokoknya mas entah
COVID-nya naik atau turun, tapi ya tetap aja saya merasakan efeknya gitu kan. Walaupun sampai sekarang alhamdulillah belum pernah namanya positif COVID, ya itu belum pernah karena emang nggak ketularan atau emang tidak di swab. nggak di swab juga nggak ngerti lah. Pokoknya orang-orang kayak saya mungkin nggak penting gitu, sekalinya penting bayar lagi buat apaan kan? Ya udah, sampai sini aja. Ya. Perjumpaan kita lur. Pemetaan mas benar kia. Mohon maaf di sini udah pagi, kita record sekitar jam berapa, jam 4-an ya. Jam 4 udah mulai ngantuk. Jadi udah nggak konsen, mainnya nggak konsen. Iya besar sih. Lah pasyare. Close the door dulu lah. Ngantuk. Close the door dan main. Ngantuk. Oke, Punya sampai di sini kunci. dulu perjumpaan kita. Pokoknya kita lihat ya, kalau misalkan ada yang nonton entah 1 orang 2 orang, kalau viewernya banyak kita lanjut lagi. Oke. Nggak usah viewernya banyak lah, lanjut weh. Yang penting kita Terpenting, berkreasi, terpenting. berkarya. Viewer. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita, nanti kita sambung selanjutnya ya. Pokoknya kita usahakan obrolannya nggak dibuat-buat lah. Kayak emang obrolan sehari-hari aja kita ngobrol gitu. Terutama mungkin buat kalian yang di Jawa Barat gitu kan, kita ngomong bahasa Indonesia ada selipat-selipat bahasa Sunda, itu ya emang umum kayak gini namanya. Pelosok lur, pelosok. Bahasa yang sering dipakai sehari-hari bahasa Sunda aslinya. Lembur. Gak usah kaget kalau di sela-sela obrolan udah serius gitu kita tukar Sunda keluar, ya emang kita bangga sebagai orang Jawa Barat. Ya kalau nggak bangga apa yang bisa kita banggakan? Jadi apa yang Anda banggakan? Soal kalau misalkan suatu hari amit-amit bahasa Sunda dipakai sama orang luar, kita nggak punya bahasa pribadi. Orang Uzbek itu ngobrol pakai bahasa Sunda. Amin. Oke, sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.